Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Arvindo. Berjumpa lagi dengan kita di podcast kita Rum Melayu Sumatera Selatan dan channel YouTube kita Secangkir Kopi. Yel mantap. Oke teman-teman, di sini saya mau ngasih tahu kenapa podcast saya buat nama channelnya itu Rum Melayu Sumatera Selatan. Itu yang pertama, karena saya berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Kenapa saya buat Rum Melayu? Ya karena bahasa kita di situ bahasanya bahasa Melayu dan kita itu memakai logat E, O. Itu yang kita pakai. Cuma kalau daerah saya Muara Enim itu kentalnya memakai logat E ya, logat E sama E. Itu kita sebenarnya E dan E itu sama, cuman kita cara penyampaiannya beda. Nah kalau untuk logat O itu identiknya itu ya khususnya ya kotanya ya, provinsi Sumatera Selatan ya, Palembangnya itu yang memakai logat O. Hampir merata mereka memakai logat O. Nah kalau untuk channel YouTube saya, kenapa saya buat nama channelnya itu Secangkir Kopi? Jadi itu saya itu di setiap saya kerja sama teman-teman itu, ketika kami datang kerja itu sampai di tempat kerjaan di kantor, jadi kita orang tuh belum melakukan aktivitas kerja, tapi kita orang tuh kebiasaan kita orang setiap sampai kantor, kita orang pasti ya sampai kantor kita absen, sudah absen kita pasti langsung masuk mana? Kita langsung masuk ke pantry. Itu ya walaupun ada kawan-kawan office boy-nya ya, tapi kita udah biasa buat kopi itu ya sendiri. Jadi kita tidak pernah ya mau nyuruh kawan-kawan OB, buatin gua kopi gini, enggak. Kita bukan raja, tapi kita sama-sama manusia, kita saling menghormati, saling menghargai. Ingat ya teman-teman ya, kita hanya berbeda status, tetapi status itu ya tidak harus menunjukkan bahwa diri kita lebih hebat, lebih tidak. Semua itu sama. Jadi itulah channel YouTube kita ya, kita buat secangkir kopi. Secangkir kopi itu ya, kita buat kopi itu emang benar cuma secangkir, tapi secangkir itu bisa orang 4, bisa orang 3 gitu. Jadi semua mulut itu nempel di lingkaran gelas itu. Disitulah ya saya itu mengartikan ya bahwa yang namanya sahabat, kebersamaan itu memang benar ada dan erat. Itu kita yang menciptakan. Dan saya mau review hanya mau review tentang cerita arti dari sebuah lagu Dirut. Mungkin teman-teman yang udah tahu dari alur cerita Dirut ya silahkan ya, kalau mau mendengarkan ya silahkan, yang belum tahu saya kasih tahu gitu. Bukan berarti saya menggurui ya teman-teman, tanda kutip, bukan berarti saya sok tahu, bukan berarti saya lebih tahu, bukan. Kembali lagi kita di sini sama-sama belajar. Dan tolong koreksi saya apabila saya salah, tolong kasih tahu di mana letak kesalahan saya agar saya tidak akan mengulangi kembali. Oke teman-teman, kita langsung aja. Pengertian dari sebuah lagu yang berjudulkan Dirut. Dirut ini itu kita ambil cerita dari sebuah film Si Pahit Lidah. Film Si Pahit Lidah, sang legenda berasal dari Sumatera Selatan. Jadi Si Pahit Lidah ini
dulu itu mempunyai seorang istri. Jadi istri dia ini bukan istri ya kayak perempuan normalnya gitu ya, bukan manusia normal, bukan. Tapi si Perlida ini mempunyai istri itu seorang bidadari yang turun dari kayangan. Dan kenapa dia bisa mendapatkan seorang bidadari? Jadi ceritanya dulu itu ketika dia ingin ke sungai, ternyata di sungai itu ada gerombolan putri ya, gerombolan bidadari itu mandi. Jadi satu selendang bidadari itu diambil dengan si Perlida ini. Maka satu itu tidak bisa, ketika mereka itu melihat si Perlida, yang lainnya langsung terbang ke kayangan, yang satunya tidak bisa terbang karena yang selendangnya hilang gitu kan. Singkat cerita, jadi mereka ini menikah dan mereka ini dikaruniakan seorang anak lelaki, yaitu anak itu diberi nama Dirut. Nah, dan pada suatu hari seorang bidadari ini mengetahui bahwa selendang itu ada di rumah seorang nenek ya, di rumah seorang nenek selendang itu, dan dia mencoba untuk pergi gitu kan. Dia meninggalkan anaknya kepada seorang nenek itu, dan dia menitipkan. Dan pada saat itu juga ketika si Perlida ini keluar lagi pergi gitu kan, mencari makan atau mencari buruan gitu, ketika dia pulang istrinya itu tidak ada lagi, dan anaknya menangis, dan seorang nenek itu juga menangis. Jadi dia bingung, ada apa gitu. Jadi terungkap semua ketika nenek itu bicara bahwa seorang bidadari ini sudah menemukan selendangnya yang kamu sumputkan gitu. Dia merasa sedih, merasa ya galau lah ya. Bagaimana kalau kita ditinggalkan seseorang yang kita cintai gitu kan, seorang perempuan yang kita cintai, apalagi kita udah menikah dan dikaruniakan seorang anak gitu. Jadi pada waktu itu sempat juga ketika Dirut itu sudah meranjak dewasa, ketika Dirut memainkan suling, bidadari ini datang, putri ini datang untuk melihat kebesaran anaknya gimana, dan dia bercerita bahwa saya ibumu. Sebenarnya film itu, cerita itu emang nyata ya teman-teman, ya nyata. Jadi saya sedih juga sih, Jadi ada di lagu itu si Pahit Lidah ini mengatakan, Dirut jangan nangis, bapangkah bajalan, cakau endung tuwe. Jadi artinya itu teman-teman ya, Dirut di rumah jangan nangis, bapak keluar mau mencari ibu tua. Maksudnya ibu tua itu ya ibu kandungnya Dirut ini. Itu teman-teman artinya. Cakah itu artinya mencari gitu. Mencari ya. Endung itu artinya ibu. Tua itu ya tua gitu kan. Nah, bapang itu artinya ya bapak gitu. Jadi singkat cerita, terciptanya lagu Dirut itu ya dari situ, dari sebuah cerita sang legenda Sumatera Selatan si Pahit Lidah. Itu yang saya ketahui ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ya kalau ada cerita Dirut itu berasal dari sini ya. Setahu saya lagu Dirut itu diangkat dari cerita legenda sang si Pahit Lidah. Nah, kenapa sih si Pahit Lidah ini? Mungkin ada yang belum tahu juga ya teman-teman ya. Kenapa sih si Pahit Lidah ini disebut si Pahit Lidah? Sebenarnya siapa sih nama aslinya? Nama asli dari si Pahit Lidah ini adalah Serunting Sakti. Itu nama asli dia. Kenapa dia disebut dengan si Pahit Lidah? Karena dia dulu tuh ya sempat berguru ya, bukan berguru sih, meminta ilmu dengan seseorang gitu kan, dikasih ilmu ya
ilmunya itu ada di lidahnya. Ketika dia berucap dia akan terkabul. Kalau di Sumatera Selatan itu ya banyak ya, kalau dari cerita, dari legenda, dari kita sejarah itu kita pelajari, banyak itu yang kalau kita kasar bilangnya agak ekstrim sih ya, banyak itu yang kena sumpah dengan si pahit lidah. Tapi sumpah dia itu bukan sumpah disengaja, tapi sumpah tak sengaja. Bahkan adik kandungnya sendiri pun itu terkena sumpah tidak sengaja terucap. Jadi kebanyakan dia tuh menyumpah mengeluarkan ucapan batu. Jadi banyak di daerah Sumatera Selatan itu banyak itu batu gede-gede yang berbentuk kodok, ada yang bentuk orang gitu kan. Dan bahkan itu mistiknya sampai sekarang yang saya dengar itu adiknya dari Sultan Sakti itu sampai sekarang tuh ya masih ada di pinggir sungai gitu kan. Bingung ya orang mau memindahkan gimana, mau ngangkatnya gimana gitu kan. Cuman itu ya dijaga, sekarang ini ya dijaga, jadi tidak sembarangan orang mau aneh-aneh segala macam. Jadi itu teman-teman review dari saya untuk lagu Dirut. Itu diangkat dari cerita kisah sang legenda si pahit lidah. Dirut itu nama anak dari Serunting Sakti atau si pahit lidah. Dan Dirut ini ibunya ini adalah seorang bidadari dari kayangan dan langit. Jadi itu singkat cerita saya. Apabila ada yang kurang paham ya ditanyakan kurangnya di mana. Apabila saya ada kata salah dalam penyampaian, saya mohon maaf karena itu yang saya tahu. Ya kembali lagi teman-teman yang sering saya ucapkan, kita di sini sama-sama belajar. Apabila saya salah tolong dikasih tahu. Apabila saya ya teman-teman mau kritik saya ya ingat ya, kita di sini saling menghargai, saling menghormati. Kritik hanya sebatas kritik ini. Kita di sini diajarkan yang namanya sopan santun etika, itu diajarkan kritiklah dengan cerdas. Dan apabila saya salah kasih tahu, oke, kembali lagi jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube kita itu Secangkir Kopi, dan ikuti terus follow channel kita, podcast kita itu Room Melayu Sumatera Selatan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan audio rekaman kita ini. Terima kasih banyak yang sudah support semuanya. Ikutin terus karena perjalanan kita kalau tanpa teman-teman semua ya, kalau tanpa support dari teman-teman ya kita tidak akan bisa besar, kita tidak akan bisa berjalan tanpa support dari teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini terima kasih, thank you.